Shalom. Selamat datang adik-adik sekolah minggu di Gereja Baptis Indonesia Candi dan juga adik-adik PPA Among Tresno Eko 817 bertemu lagi dalam acara perayaan Paskah sekolah minggu dan PPA Gereja Baptis Indonesia Candi bersama Kak Putri dan juga Adik Manuel. Halo adik-adik dari kelas India, Pratama dan Madya. Bu Putri juga menyapa nih buat adik-adik PPA di kelas Mawar, Melati dan juga Tulip. Terima kasih juga ya buat orang tua yang hari ini mendampingi anak-anak untuk mengikuti perayaan ibadah Paskah secara online. Kak, tidak terasa ya sudah hampir 1 tahun kita tidak ketemu waktu sekolah minggu, apalagi waktu kegiatan PPA. Bener banget Kak Putri. Pasti adik-adik semua itu kangen sama mentor, kangen sama guru, kangen keseruan saat sekolah minggu dan PPA, dan yang pasti kangen bermain sama teman-teman. Itu yang itu. Jangan lupa ya buat adik-adik, mungkin ada yang belum tergabung dalam sekolah minggu. Kalian boleh loh ikut di sekolah minggu di Gereja Baptis Indonesia Candi. Kami melayani dari kelas Indria, Pratama, Indria itu dari kelas TK, Kak Immanuel. Di kelas Pratama, Madya itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Terus apa lagi? Kalau Kak Immanuel tahu, habis pertama itu ada Madya, terus remaja, tunas muda, terus ada pemuda, pemudi, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti ikut sekolah minggu di gereja kita. Sampai ada eyang-eyang yang tergabung dalam kelas lansia. Ikut ya, diajak. Kalau bapak ibu atau eyang yang belum tergabung sekolah minggu, ikut di sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Candi. Nah, sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh Kak Immanuel. Oke, mari adik-adik, bapak ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali perayaan Paskah pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang boleh kami rasakan hari ini. Kami mengucap syukur dengan penuh sukacita kami boleh bersama-sama berkumpul meski lewat streaming, namun kami percaya, kami yakin perayaan Paskah hari ini Kau yang berkati setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan perayaan Paskah hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, Kau yang melawat kami dari pertengahan hingga akhir, agar semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Sucikan dan kuduskan kami agar kami boleh selalu layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Putri, sebelum kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita ada jargon loh hari ini. Jadi jargonnya itu biar Bapak Ibu dan adik-adik semua lebih semangat. Kalau kita bilang kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan adik-adik semua bisa sampaikan teriakan dengan semangat luar biasa. Yahoo! Kita coba ya, Putri. 1, 2, 3. Kasih Tuhan Yesus luar biasa. Yahoo! Kayaknya ada yang belum mau. Jadi itu tuh ada yang Kita belum mau. belum gerak itu. Kelihatan ya. Kita ulang sekali lagi ya Kak. Oke, kasih Tuhan Yesus luar biasa. Yahoo! Luar biasa semangat Ya. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu lebih hebat loh Kak Immanuel dari superhero yang kalian kenal. Kenapa coba? Karena Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan si iblis, bangkit, bahkan memberikan keselamatan loh Kak Ibu. Luar biasa. Nah, berarti kalau Tuhan Yesus menang melawan iblis, kita jadi
Ibu Nuni. Nah, adik-adik di rumah duduk tenang ya dan dengarkan baik-baik firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau mengucapkan apa Kak I? Kita mau mengucapkan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya menemukan dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkan-Mu, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Kita sama-sama pujikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya menemukan dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Buat Bu Nuni, persilakan. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami sekolah minggu dan PPA untuk merayakan Paskah.
kiranya kami memperoleh berkat melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi kita mengucap syukur ya, dalam 1 tahun ini kita mengalami pandemi, tetapi kita masih bisa merayakan Paskah. Sekali lagi dalam situasi pandemi dan kita Paskahnya secara online. Anak-anak masih ingat semuanya kalau kita memperingati Paskah itu, kita memperingati apa? Ya, betul sekali. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah mati disalib dan dia dikuburkan selama 3 hari, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa ya Tuhan Yesus harus disalibkan? Padahal kan Tuhan Yesus tidak bersalah. Tuhan Yesus tidak mempunyai dosa sama sekali. Nah, anak-anak mau tahu jawabannya? Oke, kita akan lihat bersama-sama. Pada zaman dulu, di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian, Tuhan pada mulanya menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Tuhan menciptakan langit dan bumi ini selama berapa hari? 6 hari. Kemudian Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa Allah. Apa sih artinya segambar dan serupa dengan Allah? Manusia diciptakan dalam keadaan amat sangat baik, belum mengenal dosa, belum mengenal kejahatan. Tuhan menciptakan semuanya itu dengan sangat amat baik. Nah, tetapi Tuhan mempunyai peraturan, Tuhan mempunyai perintah kepada manusia. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Tuhan memerintahkan supaya manusia boleh menikmati semua yang ada di Taman Eden itu. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Buah itu namanya, ada yang tahu? Buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, anak-anak, tetapi pada suatu hari ketika Hawa, istrinya Adam, manusia yang pertama itu, sedang berjalan-jalan, apa yang terjadi? Dia bertemu dengan seekor ular. Nah, ular itu mengatakan, kamu boleh makan semuanya, termasuk buah yang ada di tengah-tengah itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, si Hawa, dia berpikir, boleh gak ya? Kemudian dia tertarik untuk memakan buah itu, dan dia memberikan itu kepada suaminya. Akhirnya dua orang manusia itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Padahal itu sudah dilarang oleh Tuhan. Berarti kedua orang ini melanggar perintah Tuhan. Ya, Tuhan mencari mereka. Mereka bersembunyi. Kalau selama ini mereka hidup berdamai dengan Tuhan Allah, tidak ada satupun yang menghalangi mereka untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Tetapi setelah mereka melanggar perintah Tuhan, mereka mengalami ketakutan. Dan ketika Tuhan mencari mereka, mereka bersembunyi. Anak-anak, ini akibat dari dosa yang sudah melanggar perintah Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengusir mereka berdua keluar dari Taman Eden. Karena Tuhan tidak bisa hidup bersama-sama dengan orang yang berdosa. Karena Tuhan Allah itu suci dan manusia sudah berbuat dosa dan melanggar perintah Tuhan. Sejak saat itu, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu tertulis di dalam Alkitab kita. Berarti termasuk kita dong. Kita kan manusia. Nah, anak-anak, tetapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Semua manusia sudah berbuat dosa dan tidak bisa bersatu lagi
dengan Allah. Karena Allah itu suci dan manusia itu berdosa. Jadi ada jurang pemisah. Hubungan antara manusia itu terpisah dengan Allah. Tetapi manusia tetap berusaha untuk bertemu dengan Tuhan dengan banyak cara. Ya, ada yang dengan cara memeluk agama, ada dengan berbuat kebaikan, kemudian memberi sumbangan, berbuat baik, dengan kesalehan. Semuanya itu gagal, tidak berhasil, sia-sia semua yang dilakukan oleh manusia. Semua usaha manusia sia-sia. Tetapi dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tertulis di dalam Alkitab, merupakan janji Tuhan buat kita semua, orang-orang yang berdosa. Allah sangat mengasihi manusia. Dia tidak menginginkan manusia itu dihukum. Harusnya kita ini yang harus dihukum. Karena firman Tuhan mengatakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah anak-anak, Tuhan tidak menginginkan kita dihukum. Tuhan tidak menginginkan kita masuk neraka karena dosa kita. Tetapi karena Dia mengasihi kita, Dia mengasihi semua orang yang ada di dunia ini, Dia rela disalibkan. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus rela disalibkan. Harusnya yang disalibkan itu kita, ya. Harusnya yang dihukum itu kita. Hukuman salib itu diberikan kepada orang yang sangat-sangat jahat. Padahal Tuhan Yesus tidak jahat sama sekali. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tetapi karena menanggung dosa kita, menanggung kesalahan kita, menanggung kejahatan kita, Dia rela disalibkan. Itulah kasih terbesar yang Tuhan berikan buat kita. Terus yang harus kita lakukan apa? Anak-anak, mau kita selamat? Ditanggung dosa-dosa kita, ditanggung kesalahan kita, digantikan hukuman kita. Syaratnya adalah satu, percaya kepada Yesus yang memberi keselamatan. Dialah yang memberikan keselamatan. Oleh sebab itu, kita harus mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, inilah arti Paskah yang sesungguhnya. Yesus mati di kayu salib, menggantikan hukuman yang harusnya kita alami, yang harusnya kita terima, tetapi Dia rela menanggung dosa kita, dan Dia mati selama 3 hari dan bangkit dari antara orang mati. Itu arti Paskah buat kita. Kita patut bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang dosa-dosanya diampuni oleh karena Dia mengasihi kita, dan oleh karena kita percaya kepada-Nya. Mari semuanya kita akan berdoa bersama-sama. Kita membuka hati kita supaya Tuhan hadir dalam hati kita, masuk dalam hati kita, menebus semua dosa kita, dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami semua, anak-anak yang mau percaya kepadamu. Terima kasih untuk kasih dan pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Engkau yang sudah menebus dosa kami, kenakalan kami, kejahatan kami, dan menyucikan hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Masuklah dalam hati kami Tuhan, dan berkuasalah dalam hidup kami, karena kami ingin menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Hari Paskah. Nah, semakin diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Iya, Kak I. Masih ingat gak nih adik-adik semua, Putri, jargon hari ini? Masih ingat nggak, Kak I? Oh, adik-adik semua masih ingat gak ya? Coba ya, kita tes dulu nih. Kasih Tuhan Yesus luar biasa. Yahoo! Ternyata masih ingat Kak Putri. Dan masih semangat. Terus Kak Putri nih, kalimat belum nih. Jadi, oh ya, rumah juga ya. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua sudah tahu ya kenapa Tuhan Yesus disalib. Kenapa Tuhan Yesus rela turun dari surga turun ke dunia untuk memberikan kasih-Nya buat adik-adik semua, buat Kak Im dan Kak Putri juga. Jadi mulai saat ini Keselamatan ya, Kak I. benar banget memberikan jalan kehidupan yang luar biasa buat kita semua. Nah, tiba saatnya pengumuman yang ditunggu. Yeay, aku juga nunggu. Siapa nih yang kemarin sudah mengumpulkan hasil mewarnai? Oke, Bapak Mewarnai. Ada gambar salib, ada kelincinya itu adik Pratama. Ya, ada transjamin juga kan? Oh ya, terus kalau adik kelas Madya itu mewarnai apa ya, judul art itu ya sama ayatnya. Nah, kita mau lihat dulu nih foto-foto dari hasil karya adik-adik semua. Silakan lihat. Luar biasa ya Mbak Kak Putri. Iya. Bagus-bagus banget hasil karyanya. Ternyata dia itu pintar-pintar mewarnai, rapi banget. Nah, ini ada pemenang lomba dari kelas Pratama, lomba mewarnai dari kelas Pratama sekolah minggu di gereja kita. Nih lihat namanya di bawah sini. Iya. Ya, di Iya, sini ya. ya. Di sini nggak ada. Di HP kalian aja. Kalian lihat ya. Terus ada lagi lomba mewarnai ayat hafalan untuk kelas Madya. Lihat juga di sini nih. Bapak Ibu, adik-adik semua, selamat. Terus tidak lupa juga untuk pemenang lomba umum. Ya, umum dan ya sekolah minggu kita, tapi ternyata dari SD sama adik-adik PPA juga boleh ikut mewarnai. Nah, ini dia. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi ini pemenangnya. Terus yang ada juga untuk kelas 4 sampai kelas 6 yang berhasil mendapatkan piala. Piala apa ini? Iyalah dan piagam katanya. Oh, ini namanya ada di sini ya. Selamat. Luar biasa adik-adik semua. Ya, Kak Ibu, Kak Putri lihat nih, kayaknya ada yang mau naik di sebelah sana. Wah, kenapa? Sebelah juga. Aduh, Ya. udah temen-temen nih tertampung air matanya. Jangan nangis, adik-adik yang di PPA, kelas Mawar, Melati, dan Tuli, ada juga lomba khusus buat kalian. Nah, untuk informasi lebih lanjut, nanti akan disampaikan oleh mentor kalian. Ingat ya teman-teman, untuk yang kelas Melati, Mawar, dan Tulip khusus anak PPA. Ya, ada PPA aja ya. Bukan anak PPA, lain kali ya. Kayaknya yang belum daftar boleh daftar. Oke, baik Kak Putri, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Selesai ya. Sedih pasti harus berpisah, tapi jangan menangis buat adik-adik semua. Kita masih ada event-event acara-acara selanjutnya. Nanti kita bisa bertemu kembali. Kita terus berdoa ya, semoga pandemi COVID cepat berakhir, biar adik-adik dan orang tua bisa datang lagi ke gereja, bertemu dengan teman-teman, bisa bermain, bisa lari-lari, teriak-teriak. Ya. Dan
bersyukur karena kita sudah bisa merayakan Paskah bersama-sama anak-anak PPA dan sekolah minggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk ibadah Paskah pada hari ini. Kau sudah menolong kami untuk memuji Tuhan bersama-sama, menolong kami untuk belajar firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami, yang hari ini kami memperingati bersama-sama, mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kamu berkati semua anak-anak yang mengikuti Paskah hari ini. Berkat Tuhan senantiasa, damai sejahtera Tuhan tinggal atas mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.